Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat siang para undangan yang kami hormati. Bersama-sama kita awali acara di siang hari ini di tanggal 13 Agustus ya 2021, tepatnya 4 Muharram 1443 Hijriah. Dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dengan penuh kebahagiaan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tidak kering tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat kita kelak bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya Allah. Memperkenalkan, saya Fitri Fauzia sebagai pembawa acara dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang insya Allah akan memandu acara sampai akhir nanti. Dan kami ucapkan selamat datang yang kami hormati Bapak Nana Sudiana selaku Direktur Pendayagunaan Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang kami hormati, dan selamat datang Ustadz Habibullah selaku Ketua UPZDK Permata Bank Syariah. Tentunya yang kami hormati juga tamu undangan dari Bapak Rukiat selaku Pimpinan Kantor Cabang Bank Permata Padang. Dan yang kami hormati untuk Ibu Nurse Devi Ferini Escape MK selaku Kepala Bagian Umum RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang. Dan sebagai tamu kehormatan kami, selamat datang Bapak Haji Mahyildi Ansarullah SP Gubernur Sumatera Utara yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Jumaidi SPD MPD selaku Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat, serta Bapak Henry Septa, Bachelor of Business Accounting MIB, Wali Kota Padang, yang diwakilkan oleh Dr. Andes Afriyadi MSI, Kepala Dinas Sosial Kota Padang. Tentunya selamat datang yang kami hormati seluruh jajaran manajemen UPZDK Permata Bank Syariah dan Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, dan tak lupa untuk seluruh undangan yang hadir di ruang online maupun di ruang rumah singgah pasien Sumatera Barat dan Jakarta Pusat. Kami ucapkan selamat datang di acara launching program kerjasama rumah singgah pasien Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Barat dan Jakarta Pusat yang didukung penuh oleh UPZDK Permata Bank Syariah serta dilaksanakan oleh Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Untuk keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala menaungi bagi kita semua, lantunan ayat suci Al-Qur'an akan dibacakan oleh saudara Fabian Okza Marta Yuda selaku penerima manfaat rumah singgah pasien IZI Sumatera Barat. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لا تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا لقوا الذين آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الناس سفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمضوا في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Subhanallah, terima kasih. Jazakallah khair Saudara Fabian Okza Marta Yuda selaku penerima manfaat dari Rumah Singgah Pasien IZI Sumatera Barat. Di bulan kemerdekaan dengan penuh khidmat, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, kami persilahkan berdiri. Indonesia kebangsaan
Kepada seluruh peserta, kami persilahkan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum memasuki inti acara, untuk lebih mengenal dengan Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia dengan UPZDK Permata Bank Syariah, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Bapak Nana Sudiana selaku Direktur Pendayagunaan Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia yang akan membuka sambutan. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat yang hari ini diwakili oleh Bapak Jumaidi SPD MPD selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang Mbak dan berkenan hadir. Kemudian juga Bapak Wali Kota Padang yang hari ini diwakili oleh Bapak Priyadi MSI, Kepala Dinas Sosial Kota Padang. Selamat bergabung Mbak. Kemudian juga yang tak lupa juga kami hormati, ini juga sekaligus menjadi pendukung acara hari ini, selalu dari Bank Permata Syariah, Unit Pengumpul Zakat dan Keuangan, Unit Pengumpul Zakat dan UPZDK dan Sosial Permata Syariah. Beliau adalah Pak Habibullah, Ketua UPZDK Permata Syariah, dan mudah-mudahan di lokasi juga ada Bapak Ibu dari Bank Permata Syariah yang hadir, sehingga menambah lengkap acara kita hari ini. Bapak Ibu hadirin yang ada di rumah singgah pasien di Sumatera Barat dan di Salemba, juga teman-teman Mbak Fitri, teman-teman panitia yang hari ini hadir, izinkan saya menyampaikan salam dari Pak Wildan Dewayana, selaku Direktur Utama Inisiatif Zakat Indonesia, yang hari ini betul ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga diwakilkan kepada kami untuk menyampaikan pengantar bagi acara kita hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun bertemu lewat Zoom, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pada hadirin, dan juga tidak mengurangi rasa hikmat kita semua, sehingga acara kita hari ini mudah-mudahan di tengah pandemi akan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di sekitar Sumatera Barat, yang hari ini menjadi bagian penting untuk menjadikan dana zakat, infak, dan sedekah, terutama dari muzaki kami dari Bank Permata Syariah, khususnya dari unit UPZ Bank Permata Syariah, mewujud dalam sebuah aktivitas nyata yang mudah-mudahan bermanfaat, walaupun tidak seluruh orang Padang bisa secara bergiliran ada di rumah singgah pasien kami. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan bagi Bapak Ibu, para pimpinan di Padang dan di Sumatera Barat, bahwa kebaikan ini akan juga sampai ke pahalanya pada Bapak-Bapak sekalian yang hari ini hadir, insyaallah. Karena memang pada kenyataannya rumah singgah pasien yang nanti kita akan launching kembali ini sebelumnya sudah ada, insyaallah sudah 2 tahun berjalan. Ini merupakan bagian penting dari dorongan kita semua agar memudahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang harus dirawat atau kemudian berobat ke rumah sakit M. Jamil di Padang, dan kemudian harus bolak-balik ke tempat masing-masing yang cukup jauh. Nah, saya kebetulan pernah juga berada di rumah sakit M. Jamil ketika kakak dari Jambi itu sakit. Ternyata dari Jambi ke Padang itu memerlukan waktu hampir 5 jam satu kali jalan, dan kondisi jalan yang tidak nyaman dilalui, gitu. Dan itu menjadi salah satu alasan kami sehingga memang kita ingin memudahkan para pasien yang jauh dari sekitar Padang, yang memang rumah sakit M. Jamil itu tahu menjadi rumah sakit rujukan bagi sekitarnya. Ini menjadi kita mudahkan kondisinya Bapak Ibu yang ada di sekitar Sumatera Barat ini, bahkan yang di Sumatera Barat pun yang jauh-jauh seperti Damansaya maupun daerah-daerah sekitar yang jauh, insya Allah menjadi lebih mudah kalau tidak harus bolak-balik dari daerah-daerah mereka ke Padang. Ibu sekalian, dana zakat sebagaimana yang kami kelola, yang sebagian didukung oleh Bank Permata Syariah, tentu saja ini menjadi salah satu bentuk menjadi jembatan bagi memudahkan para Bapak Ibu yang hari ini berkenan menjadi bagian dari kami, bersama kami, dan selalu menjadi keluarga besar Izi yang bersedia tinggal di rumah singgah pasien yang ada di Sumatera Barat. Dan insya Allah program ini selain di Sumatera Barat, kami telah bekerja sama dengan Bank Permata Syariah di beberapa tempat yang lain, di Jogja, di Jakarta sendiri, dan kemudian juga di beberapa tempat yang lain. Itu semua sama fungsinya, memudahkan para pasien atau orang yang berobat untuk kemudian menghemat waktu
menghemat biaya, dan tidak harus bolak-balik sangat jauh, dan juga memastikan memiliki kesiapan mental yang bagus, karena lebih dekat. Seperti hari ini di rumah singgah pasiennya di Sumatera Barat, kita kurang lebih kalau lokasi tidak terlalu jauh, karena ada di Jalan Tahandam 3 di Kelurahan Sawahan. Harapan kami mungkin 10-15 menit sampai ke rumah sakit M. Jamil. Sehingga ini tentu saja dibandingkan dengan lokasi masing-masing yang jauh, mudah-mudahan ini memperingan aktivitas bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini menjadi pasien, menjadi keluarga pasien, menjadi orang-orang yang Allah uji dengan sakit masing-masing, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah penghapus, penggugur dosa-dosa para bapak ibu yang hari ini Allah takdirkan menjadi pasien di rumah sakit sekitar Sumatera Barat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bank Permata Syariah yang telah mensupport acara ini. Juga kami sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah Kota Padang dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berkenan hadir dan mendukung sepenuhnya program ini dengan sepenuh hati. Juga tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Rumah Sakit M. Jamil yang telah menjadi bagian kemitraan kami, sehingga aktivitas kami selama ini bisa sinergi dengan kepentingan menjaga pasien tetap sehat, tetap bugar, dan menjadi insya Allah mempercepat kesembuhan. Nah, pengalaman kami hampir 5 tahun mengelola rumah singgah pasien dengan hampir 12 titik di beberapa titik di Indonesia, alumninya rata-rata sudah cukup banyak. Jadi pilihan yang masuk rumah singgah itu seringkali bukan pilihan mudah, Bapak Ibu sekalian. Jadi datang ke kondisi rumah sakit sudah kondisi berat sakitnya, dan kadang sebagian dari penghuni rumah singgah pasien kami itu Allah berikan kesembuhan, sebagian lagi Allah berikan dengan hilangnya rasa sakit, meninggal dunia. Jadi meninggal juga bagi kami adalah bagian dari cara Allah menghilangkan kesakitan yang diderita oleh para bapak ibu yang hari ini Allah takdirkan menerima ujian berupa sakit yang ada di rumah singgah kami. Gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersabar dan Allah jadikan ini sebagai sebuah penggugur dosa, menghilang semua kesalahan yang selama ini dilakukan, dan mudah-mudahan nanti di akhirat nanti sudah bersih dan bahkan menjadi pengurang beban dari segala macam kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, dan kami sebagai lembaga ilmu zakat nasional berharap sinergi ini dengan pemerintah Kota Padang, dengan pemerintah provinsi, juga dengan OPJ Bank Permata Syariah terus bisa berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan lagi yang lebih luas, sehingga zakat betul-betul bisa dirasakan sebagaimana spiritnya mengembang, mensucikan, dan menumbuhkan banyak kebaikan bagi para masyarakat di Sumatera Barat, di Padang maupun secara umum di Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak atas sambutannya Bapak Nana Sudiana selaku Direktur Pendayagunaan Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Selanjutnya kami mengundang untuk memberikan sambutan dari Ustadz Habibullah selaku Ketua UPZDK Permata Bank Syariah. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sa'ara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Buya Haji Mahyildi Ansarullah. Baru dapat kabar beliau ada tamu dan kegiatan lain. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Jumaidi, SPD MPD, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Pak telah berkenan hadir. Salam kenal dari kami Bank Permata. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Padang, Bapak Hendri Septa. Dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Afriyadi MSI, Kepala Dinas Sosial Kota Padang. Terima kasih Pak Afriyadi telah berkenan hadir. Yang kami hormati Direktur Pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia, Pak Nana Sudiana. Kemudian kepada Ibu Bagian Umum ya, Kepala Bagian Umum RSUP Dr. M. Jamil Padang, Ibu Ners Devi Ferini, Escape MKes. Terima kasih Ibu.
Salam kenal dari Permata Bank. Ya. Bapak Ibu Dewan Pembina dan Pengawas UPZDK Permata Bank Syariah, Kepala Perwakilan IZI Sumbar Bapak Rio Hafandi, senior kami saat ini ada di Padang, pimpinan cabang Permata Bank yang ada di Padang, Bapak Rukiat. Terima kasih Pak telah mensupport acara kami di Padang. Rekan-rekan pengurus unit pengelola zakat dan dana kebajikan atau UPZDK Permata Bank Syariah, dan rekan-rekan Permata Bankers di seluruh Indonesia yang kami banggakan. Rekan-rekan pengelola dan pasien serta keluarga yang saat ini berada di rumah singgah pasien di Padang dan Jakarta. Semoga sakit Bapak Ibu yang saat ini jadi pasien menjadi pengugur dosa-dosa Bapak Ibu semuanya dan menjadi bersih insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dan kita dijaga, dilindungi dari seluruh mara bahaya dan penyakit ya, insyaallah. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat. Semoga aktivitas kebaikan kita pada hari ini, yang kita laksanakan pada hari ini, disaksikan oleh para malaikat dan dicatat sebagai amal jariah bagi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita melalui aktivitas kebaikan yang kita lakukan pada hari ini. Allah pertemukan kita bersama Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Gubernur yang kami hormati, yang diwakili oleh Bapak Jumaidi, SPD, MPD, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Afriyadi, MSI, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Direksi IZI, dan hadirin yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari Komisaris dan Direksi PT Bank Permata Tbk, kami singkatnya Permata Bank, yang sekaligus sebagai pembina dan pengawas kami Pak di UPZDK Permata Bank Syariah. Karena memang pada waktu yang bersamaan beliau-beliau sedang ada rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada hari ini. Sejujurnya ada salah satu dari direksi kami yang akan hadir. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu values ya yang kami terapkan di Permata Bank itu adalah caring. Care itu di mana seluruh Permata Bankers diharapkan menaruh perhatian dan menghargai nasabah, rekan kerja, masyarakat, investor, dan regulator. Nah, salah satu perwujudannya adalah melalui program-program sosial, ya, melalui program Permata Hati CSR, atau melalui program penyaluran dana zakat dan dana kebajikan melalui UPZDK Permata Bank Syariah yang diamanahkan kepada kami. Nah, rumah singgah pasien yang hari ini kita launching merupakan salah satu program dan ikhtiar UPZDK Permata Bank Syariah dengan inisiatif Zakat Indonesia. Latar belakangnya seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Nana, karena banyaknya pasien yang tergolong kurang mampu ya dari berbagai daerah dirujuk untuk berobat ke rumah sakit rujukan. Biasanya rumah sakit rujukan adanya di perkotaan atau di ibu kota provinsi. Seperti Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang, dan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Hal ini kadang membuat para pasien yang kurang mampu bingung Pak ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa pengobatan di perkotaan, terutama dalam hal tempat tinggal gitu ya. Ada juga kebutuhan pangan atau biaya transportasi kalau seandainya harus bolak-balik ke daerah asal. Nah, dengan adanya rumah singgah pasien ini, kami berharap pasien dan pendampingnya dari keluarga yang kurang mampu tidak perlu lagi tinggal di selasar atau di emperan rumah sakit. Ya. Biaya untuk makan minum insya Allah akan disediakan secara gratis ya Pak Nana ya di rumah singgah pasien ini. Ya. Kemudian juga biaya transportasi untuk bolak-balik nggak diperlukan lagi. Dan juga di masing-masing rumah singgah pasien ada ambulans ya yang akan mengantarkan pasien untuk berobat ataupun kontrol ke rumah sakit terdekat selama masa pengobatan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah dengan kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada para muzaki, para manajemen Permata Bank
pada tahun ini untuk kegiatan ini, untuk rumah singgah pasien ini, kami telah menyiapkan anggaran sekitar 1,2 miliar untuk operasional 2 rumah singgah pasien di tahun 2021 ini. Jadi ini anggaran per tahun nih sekitar segitu ya untuk 2 rumah singgah pasien. Tahun lalu kami juga sudah mensupport juga salah satu rumah singgah pasien di Jakarta. Dan tahun ini kita ada 2 yang kita support di yang pertama ada di rumah singgah pasien Sumatera Barat yang berada di Jalan Terandam 3 nih Pak ya, di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Satu lagi di rumah singgah pasien Salemba yang berlokasi di Salemba di Kecamatan Senen di Jakarta Pusat. Nah, dana yang dari UPZ DK Permata Bank Syariah ini insya Allah itu akan dipergunakan pertama untuk sewa ya, sewa rumah singgah. Karena memang pada hari ini belum ada tempat yang permanen ya Pak Nana ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ada donatur nanti mungkin yang mewakafkan tanah atau lahan ataupun rumahnya gitu ya, yang diperuntukkan untuk rumah singgah pasien ini atau untuk program lainnya yang bisa kita kelola untuk kemanfaatan masyarakat banyak gitu ya, atau umat. Kemudian yang kedua, biaya operasional tentunya, konsumsi harian para pasien, para pendamping, operasional ambulans, operasional perumah tanggaan, dan perlengkapan RSP ya. Itu mungkin anggaran itu akan dipergunakan untuk itu, termasuk juga untuk pembinaan keislaman Bapak. Jadi sekaligus melaporkan, kalau Pak Nana sih pinginnya ini menjadi sekaligus seperti pesantren Pak, ya seperti pesantren ya. Jadi dibina juga keislaman, kemudian spiritualnya juga dibangkitkan, dibangun, sehingga mereka bisa melewati hari-harinya dengan baik ya, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat yang diwakili dalam hal ini oleh Bapak Jumaidi, SPD, MPD, kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Pada acara kami sebelumnya, beliau alhamdulillah berkenan hadir Pak ketika kami ada acara Smart Entrepreneur di UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian terima kasih Bapak Wali Kota Padang yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Afriyadi MSI, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, atas berkenannya hadir pada launching rumah singgah pasien binaan UPZ DK Permata Bank Syariah dan IZI ini. Terima kasih kepada RSUP M. Jamil Padang ya, dan khususnya tentunya IZI yang telah memfasilitasi dan mensupport program-program UPZ DK Permata Bank Syariah selama ini. Dan juga terima kasih Pak Rukiat di Padang sana, insya Allah mudah-mudahan saling sinergi nanti ya di Padang dengan IZI dan dengan pemerintah daerah. Bapak Ibu, Permata Bank Syariah juga menyediakan layanan perbankan digital sebenarnya, ya berupa pembukaan rekening tanpa harus datang ke kantor kami sebenarnya. Jadi bisa dari mana saja buka rekening, nggak mesti datang ke kantor. Cukup download aplikasi PMobX, dapat digunakan untuk membayar semua tagihan, sekaligus nanti berzakat di situ ya, berzakat online melalui aplikasi mobile banking Permata Bank Syariah. Baik, semoga kerjasama dan sinergi dengan Permata Bank dapat terus terjalin dengan baik. Demikian sambutan kami, mohon maaf kalau ada khilaf dan salahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, jazakallah khair Ustadz Habibullah selaku Ketua UPZDK Permata Bank Syariah atas sambutannya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan dari tamu kehormatan kami, yakni Bapak Dr. Andes Afriyadi MSI selaku Kepala Dinas Sosial Kota Padang, perwakilan dari Wali Kota Padang. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Jumadi, ini Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Nana Sudiana,
Direktur Pendayagunaan Lasnas IZI. Kemudian yang saya hormati Bapak Habibullah, Ketua UPZ DK Permata Bank Syariah. Kemudian tadi hadir juga yang saya hormati dari Kepala Bank Syariah ya. Kemudian Kepala Bagian Umum Rumah Sakit M. Jamil, tidak terlupa juga ini Mitri, kemudian maaf dari Bapak Wali Kota Padang yang pada hari ini jam yang sama mendampingi Bapak Panglima TNI bersama Bapak Kapolri yang datang ke Kota Padang. Beliau mendampingi, jadi dimintakan kepada kami untuk mewakili. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kemudian kegiatan kita pada hari ini. Kemudian yang kami hormati juga para peserta yang mengikuti launching program kerjasama rumah singgah pasien Sumatera Barat dan Jakarta Pusat secara virtual yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Semua pihak terkait sekaligus telah menetapkan dan memilih Kota Padang sebagai lokasi pelaksanaan program kerjasama rumah singgah pasien yang insya Allah hari ini akan di-launching. Bapak, Ibu hadirin undangan yang berbahagia yang ikut dalam Zoom ini, sedikit kami menggambarkan kita menyadari sepenuhnya betapa berat beban yang harus ditanggung oleh keluarga dan pasien yang sedang melakukan pengobatan di rumah sakit, baik yang berobat jalan maupun yang dirujuk, utamanya pasien dari luar daerah yang tidak memiliki saudara di Kota Padang. Ini sangat berarti sekali dengan adanya rumah singgah ini. Di satu sisi mereka harus memikirkan berapa besar biaya pengobatan yang harus ditanggung, dan di sisi lain juga harus menyadari dan menyewa penginapan yang kadangkala tidaklah murah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini yang karena kami di Dinas Sosial selalu di lapangan dan Pak Jumadi juga tahu itu, kasihan kita. Kadang-kadang kita melihat kok orang-orang miskin ini penyakitnya terlalu banyak. Nah, ini dengan adanya rumah singgah ini, mudah-mudahan ini akan terbat. Kemudian kita senantiasa bekerja sama. Kemudian puji syukur, marilah senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan kurnia-Nya kita dapat hadir mengikuti acara ini. Salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan utama sekali atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Padang, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan jajaran unit usaha syariah Bank Permata. Saya mengucapkan akhirnya kepada segenap pimpinan dan jajaran unit usaha syariah Bank Permata, kepada para nasabah dan pegawai unit usaha PT Bank Permata yang telah mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya melalui unit pengelola zakat dana kebajikan, sehingga program kerjasama rumah singgah pasien ini dapat terwujud. Kemudian kita juga berdoa bersama, semoga apa yang sudah Bapak Ibu berikan
dapat bermanfaat untuk meringankan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang memang sangat membutuhkan, dan segala upaya kita ini mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang setimpal. Rumah singgah pasien ini nantinya juga akan, kalau kami mendengar tadi, beberapa fasilitas dan kemudahan baik dari segi jangkauan karena dekat. Kami tadi mendengar tempatnya dekat sekali dengan M Jamil, yaitu di Sawahan Tandam. Mudah-mudahan ini bisa membantu karena di Kota Padang ini Rumah Sakit M Jamil ini rujukan dari semua rumah sakit yang ada di Sumatera Barat. Kemudian kita khususnya keluarga yang kaya dan masyarakat Kota Padang, sekali lagi kami mewakili Bapak Wali Kota dan seluruh pejabat yang ada di Kota Padang mengucapkan terima kasih kepada pendiri, penggagas, petugas di rumah singgah kita ini. Mudah-mudahan seluruh masyarakat di Kota Padang bisa terbantu pada saat sekarang ini di plot atau dinyatakan level 4 COVID-19. Ini kami di Dinas Sosial tidak henti-hentinya membantu masyarakat baik dari segi kebutuhan sehari-harinya, karena kita di Kota Padang ini penduduknya lebih kurang kalau pada siang hari itu 1 juta, kalau malam hari 900 orang lagi yang tinggal. Jadi alhamdulillah pada saat sekarang ini perlu juga kami sampaikan luar biasa donatur yang memberikan bantuan untuk masyarakat kita yang kena dampak PPKN yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Jadi sekarang ini kalau ada masyarakat kita yang sakit, yang butuh berobat, alhamdulillah rumah singgah sudah ada di Kota Padang. Mudah-mudahan ini berlanjut, pengobatannya, tempat tinggalnya, dan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah singgah ini. Kami mendoakan mudah-mudahan ini lancar dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekian dulu, lain kali kita sambung. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka, Pak Habibullah, Mbak Fitri, kemudian Pak Nanang Sudiana. Ini saya juga pertama kali ini ikut. Mudah-mudahan kalau ke Padang, Pak, saya bersedia ikut dengan rombongan Bapak untuk ke rumah singgah ini. Terima kasih. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak atas sambutannya Bapak Dr. Andes Afriyadi MSI selaku Kepala Dinas Sosial Kota Padang, perwakilan dari Wali Kota Padang. Dan kini kita akan mendengarkan sambutan dari tamu kehormatan berikutnya, yakni Bapak Jumaidi SPD MPD selaku Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat, perwakilan Gubernur Sumatera Barat. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadibu bidin fadzalika alladzi yatul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina an salatin sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Padang yang diwakili oleh
Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Bapak Nana Sudiana, Direktur Pendayagunaan Lasnas IZI. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Habibullah, Ketua UPZ Dana Permata Bank Syariah, ya. Kemudian para direktur yang hadir pada hari ini, kemudian seluruh peserta yang bisa gabung pada kesempatan ini, yang terutama sekali kepada Al-Mukarram Ustadz Zulkarnain LCMA yang akan memberikan tausiah nanti pada kegiatan ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka launching untuk rumah singgah pasien di Sumatera Barat, khususnya di Padang. Dan selawat serta salam tak lupa kita iringkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pertama sekali kita sama-sama memohonkan maaf kepada Pak Gubernur. Pada hari ini seyogianya beliau akan hadir pada launching ini, namun karena ada tamu kehormatan juga, yaitu kehadiran Panglima TNI dan juga Kapolri di Kota Padang, khususnya di Sumatera Barat. Beliau nggak bisa hadir, mewakili kepada kami dari Dinas Sosial, dan alhamdulillah bisa kita bersama pada hari. Mudah-mudahan kita bisa memaafkan beliau, dan juga secara hati insya Allah beliau hadir sebenarnya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan. Bapak Ibu kami hormati, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengapresiasi adanya kepedulian dari UPZDK Permata Bank kepada masyarakat di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang, ya, yang tempatnya adalah di rumah singgah pasien di Kota Padang. Ini sungguh luar biasa, karena dalam kondisi yang seperti ini, alhamdulillah Permata Bank menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Tentu program ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi mereka-mereka yang kurang mampu dalam kategori mustahik yang memang semestinya disentuh oleh UPZ atau zakat. Dan ini pun secara tidak langsung dan secara langsung sudah berkolaborasi dengan program-program yang ada di Sumatera Barat berkaitan dengan kita mendukung visi misi dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, ya, yaitu Sumbar Madani Maju dan Berkelanjutan, yang mana program UPZ merupakan program yang memang betul-betul sinergi dalam hal ini. Kemudian juga berkaitan dengan UPZ, programnya di Sumatera Barat juga ada Basnas, programnya juga ada 5 program yang ada di Sumatera Barat, yaitu Sumbar Takwa, Sumbar Cerdas, Sumbar Sehat, Sumbar Makmur, dan Sumbar Peduli. Nah, di sini kehadiran daripada rumah singgah pasien yang disupport oleh UPZ Permata Bank sangat besar manfaatnya bagi mendukung untuk program-program yang ada di Sumatera Barat. Nah, khususnya di Basas ini atau UPZ, dia ada Sumber Sehat, ini tepat sekali di situ. Nah, kemudian Sumber Peduli, ya, kepedulian kita kepada fakir miskin yang untuk berobat tidak punya biaya atau kekurangan biaya, bagaimana menjadi sehat itu nanti sama-sama bersinergi di situ 2 program itu. Alhamdulillah dengan kehadiran rumah singgah pasien ini menjadi
pembelajaran, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Pentingnya kita peduli terhadap mereka-mereka yang tergolong miskin. Nah, ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa sekarang sudah banyak berdiri kelas-kelas ya, UPZ, baik itu di BUMN, BUMD, ini merupakan kepedulian daripada perusahaan masyarakat dalam hal bekerja sama dengan pemerintah. Kenapa pemerintah sendiri terus terang sampai menyentuh ke lapisan terkecil, terpelosok, ini mungkin ada kendala. Dengan kehadiran LAS, ini bisa tertangani semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini membuka mata hati kita semua, kepedulian kita semua kepada mereka-mereka yang memang butuh sentuhan oleh kita semua. Di sini peran besar yang dilakukan oleh Rumah Singgah Pasien yang bekerjasama dengan disupport oleh UPZDK Permata Bank Syariah dalam konteks psikososial. Nah, psikososial ini besar peranannya bagi mereka di dalam menguatkan dirinya untuk betul-betul berikhtiar untuk menjadi sehat. Nah, sosial di sini mereka sadar bahwasanya ada masih orang yang memperhatikan kita. Nah, ini mungkin keberadaan dan peran UPZDK Permata Bank Syariah ini besar sekali manfaatnya bagi masyarakat Sumatera Barat. Oleh karena itu, insya Allah kita tetap mensupport kehadiran Rumah Singgah Pasien di Sumatera Barat. Tentu ke depan adalah bagaimana ini terus eksistensinya bisa berkembang terus dan bisa memperluas jaringan, bukan hanya di Permata Bank, nanti mungkin dari perusahaan-perusahaan lain bisa kita berkolaborasi dalam hal menyentuh dan menyantuni mereka-mereka yang berkesulitan dalam hal untuk pengobatan anggota keluarganya di rumah sakit. Kemudian gerakan daripada UPZ ini sebenarnya banyak sekali. Bukan hanya rumah singgah pasien untuk mereka yang sakit. Tapi kita ketahui bersama bahwa untuk usaha-usaha pun masih bisa dikembangkan. Ya. Kemudian untuk membantu mencerdaskan anak bangsa juga bisa. Kemudian membuka usaha. Kemudian kepedulian kita ke bencana dan lain sebagainya. Termasuk kepada bagaimana meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diimplementasikan dalam bentuk sumber takwa, sumber cerdas, sumber sehat, sumber makmur, dan sumber peduli. Kita di Provinsi Sumatera Barat insya Allah tetap mendukung, ya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kita pesankan juga kepada pengelola rumah singgah pasien, apabila didapatkan pasien itu atau keluarganya belum ada BPJS, segera koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat untuk bisa difasilitasi, dikoordinasikan dengan BPJS setempat. Sehingga kita berkolaborasi dalam hal ini, mudah-mudahan bisa meringankan daripada beban dari masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan. Tidak jarang dari mereka itu kadang-kadang mengurus untuk administrasi BPJS yang nggak ada. Ternyata sudah tidak aktif sekian lama. Ini dalam tanda kutip terutang, sehingga tidak keluar BPJS-nya. Sehingga harus menanggung beban biaya yang sekian besar. Nah, ini penting kerjasama kita, dan mudah-mudahan usaha-usaha, upaya-upaya kita semua, baik Dinas Sosial, Kabupaten, Kota, Provinsi, dan juga dari Rumah Singgah Pasien yang disupport oleh Permata Bank Syariah, mudah-mudahan menjadi solusi memperlancar jalan
bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Insya Allah di balik kesulitan itu, insya Allah ada kemudahan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat, tetap memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ke depan kita lebih eksis lagi dalam hal menyantuni mereka-mereka yang membutuhkan bantuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Jumaidi SPD MPD selaku Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat, perwakilan dari Gubernur Sumatera Barat. Dan kini kita memasuki inti acara, yakni launching program kerjasama Rumah Singgah Pasien Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Barat dan Jakarta Pusat. Dengan itu, kami meminta untuk tim Rumah Singgah Pasien IZI di Sumatera Barat serta Rumah Singgah Pasien di Salemba, Jakarta Pusat untuk dapat bersiap menuju ke tempat peresmian. Dan kami mengundang kembali Bapak Jumaidi SPD MPD selaku Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat mewakilkan Gubernur Sumatera Barat untuk dapat meresmikan program kerjasama Rumah Singgah Pasien Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia yang didukung penuh oleh UPZDK Permata Bank Syariah. Kepada Bapak Jumaidi kami mengundang kembali untuk bisa meluncurkan, Pak. Silakan. Baik, Bapak Jumaidi, kami mengundang kembali. Mungkin boleh di-on-kan, Pak, suaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas izin kita bersama. Mudah-mudahan aktivitas dan kegiatan Rumah Singgah Pasien di Sumatera Barat, khususnya di Padang, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih kepada Permata Bank Syariah, dalam hal ini UPZDK-nya. Dan kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, Rumah Singgah Pasien di Kota Padang kita buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Jumaidi SPD MPD selaku Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat yang mewakilkan Gubernur Sumatera Barat telah meluncurkan program kerjasama Rumah Singgah Pasien Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia di Sumatera Barat, dan tentunya nanti kita akan melihat juga bagaimana kondisi di Rumah Singgah Pasien Salemba, Jakarta Pusat. Program Rumah Singgah Pasien ini didukung penuh oleh UPZDK Permata Bank Syariah serta dilaksanakan oleh Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia. Mari ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin dan barakallah dengan launching program Rumah Singgah Pasien bersama dengan tadi disampaikan oleh Bapak Jumaidi, ya, insya Allah dapat terlaksana. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tentunya kita doakan semoga dapat bermanfaat untuk para penerima manfaat, dan doa semoga dimudahkan berkah selalu untuk UPZDK Permata Bank Syariah, serta kami doakan bisa terus bersinergi dengan program-program Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia lainnya. Amin, ya Allah. Program Rumah Singgah Pasien atau biasa kita sebut dengan RSP menjadi solusi alternatif untuk pelayanan pasien yang sedang menjalani rawat jalan dengan wilayah dekat rumah sakit rujukan nasional, tentunya dengan dukungan layanan tempat tinggal selama rawat jalan dan bimbingan Islami, serta kegiatan-kegiatan kreatif lainnya yang diberikan secara gratis. Bagaimana layanan serta fasilitas yang terdapat di Rumah Singgah Pasien Lesnes Inisiatif Zakat Indonesia yang bekerja sama dengan UPZDK Permata Bank Syariah? Kita akan melihat langsung kondisi di kedua titik Rumah Singgah Pasien Sumatera Barat dan Salemba, Jakarta
Jakarta Pusat. Tetapi sebelumnya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Iya, setelah kita menyaksikan tayangan tadi ya, bagaimana fasilitas yang ada di Rumah Singgah Pasien, kini kita akan terhubung dengan tim Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia yang berada di Rumah Singgah Pasien Sumatera Barat maupun di Salemba, Jakarta Pusat. Kita akan menyapa terlebih dahulu teman-teman dari tim IZI di Sumatera Barat. Ada Mbak Vina di sana. Assalamualaikum Mbak Vina. Baik, kita udah sama-sama melihat bagaimana tampak di layar di dua wilayah Rumah Singgah Pasien yang berada di Sumatera Barat maupun di Jakarta Pusat. Kami akan menyapa teman-teman yang ada di lapangan terlebih dahulu di Sumatera Barat. Assalamualaikum Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fitri dan sahabat IZI sekalian. Ya, alhamdulillah. Mbak Vina, boleh kami diceritakan dan dilaporkan kepada kami bagaimana fasilitas yang ada di sana, lalu kondisinya juga layanan seperti apa yang ada di Rumah Singgah Pasien IZI Sumatera Barat. Silakan Mbak Vina. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Sahabat IZI sekalian, saat ini kami berada di Rumah Singgah Pasien IZI perwakilan Sumatera Barat yang bekerja sama dengan UPZ Permata Bank Syariah. Saat ini seperti yang kita lihat ada beberapa agenda dan kegiatan yang selalu dilakukan di Rumah Singgah Pasien IZI Sumatera Barat. Seperti yang kita lihat pada di belakang saya ini ada
tanaman yang ditanam secara sistem hidroponik. Ini tanaman sayuran ini yang akan dikonsumsi oleh penerima manfaat yang tinggal di rumah singgah pasien IZI. Dan juga di sini juga terdapat ada tanaman bawang. Sekarang lagi ditanam bawang. Ini tanaman bawang ini ditanam dengan cara sistem organik. Selain untuk mengisi waktu luang para penerima manfaat yang ada di rumah singgah pasien IZI Sumatera Barat, hal ini juga dilakukan untuk mengedukasi para penghuni untuk belajar hidup sehat dimulai dari lingkungan dan dari rumah sendiri. Dan tidak hanya dua ini saja kegiatan di rumah singgah pasien IZI, banyak kegiatan-kegiatan lainnya seperti pembinaan mustahik dan edukasi kesehatan dan juga keterampilan yang mana untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan para penghuni rumah singgah pasien IZI tentunya. Untuk lebih jelasnya kita mungkin langsung saja masuk ke dalam rumah singgah pasien IZI Sumatera Barat. Kira-kira apa aja gitu yang kami sediakan dan fasilitas apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh para penerima manfaat yang tinggal di rumah singgah pasien. Ayo kita masuk sahabat IZI sekalian. Di sini kita langsung masuk ada FO atau front office. Di sini tempat menerima pasien masuk dan juga kalau misalkan ada pasien keluar. Di sini dilakukan proses administrasi dan juga proses wawancara. Selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke dalam. Kita di dalam ada musola, difasilitasi dengan musola. Di sini juga ada beberapa kegiatan yang kita lakukan selain dari pembinaan mustahik, kegiatan-kegiatan keterampilan dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Dan tentunya di sini juga akan dilakukan proses ibadah harian para penghuni rumah singgah pasien IZI Sumatera Barat. Selanjutnya juga ada ruang tengah. Di ruang tengah ini adalah tempat bercengkramannya pasien rumah singgah pasien IZI Sumatera Barat dan juga tempat makan bersama. Tentunya ini sebelum pandemi. Setelah pandemi, hal ini tidak kita lakukan lagi karena untuk menjaga prokes tentunya. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di rumah singgah pasien IZI Sumatera Barat. Di dalam kamar kami memfasilitasi ada kamar mandi tentunya di dalam kamar dan juga dilengkapi dengan AC dan ada kipas angin dan tentunya ada lemari pakaian untuk para penghuni pasien. Di sini kita dapat menampung 10 bed untuk pasien dan 10 bed untuk pendamping pasien gitu di rumah singgah pasien. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung saja berbincang-bincang dengan salah satu penghuni rumah singgah pasien IZI Sumatera Barat. Assalamualaikum Kak Yat. Ya, beliau ini adalah Kak Yat Liati, kebetulan berasal dari Muara Bungo ya Kak? Iya Kak. Muara Bungo di Jambi dan beliau ini adalah pendamping pasien yang kebetulan suaminya sekarang menderita kanker nasofaring ya Kak? Iya Kak. Beliau ini sekarang ini merupakan tulang punggung keluarga karena suami tidak bisa bekerja lagi. Mungkin untuk lebih jelasnya Kayat sahabat IZI juga pengen tahu nih, Kayat sudah berapa lama tinggal di rumah singgah IZI? Sekitar 5 bulan. 5 bulan. Oh, sekitar 5 bulan ya Kak. Sebelumnya tahu informasi rumah singgah pasien IZI Sumatera Barat ini dari mana Kayat? Sebelumnya saya nggak tahu rumah singgah itu apa. Pas waktu itu suami lagi dirawat, terus nelpon sama tetangga rencana mau minjam duit. Terus tetangga menyarankan coba cari rumah singgah. Terus saya nggak tahu rumah singgah itu apa, nanya sama kiri kanan semuanya kan. Jadi nyari-nyari sana sini, akhirnya saya buka internet, akhirnya saya menemukan rumah singgah.
Alhamdulillah mudah ditemukan ternyata ya Kak ya. Oh, untuk di sini kan udah 5 bulan nih Kak. Kira-kira apa sih yang sudah dirasakan, didapatkan gitu? Terus apa yang dirasakan selama tinggal di sini gitu Kak? Selama tinggal di rumah singgah ini banyak pelajaran dan hikmah yang saya dapat sejak tinggal di rumah singgah ini. Contohnya dari dulu saya sering mengeluh kayak gimana caranya kayak gini kayak gitu, saya sering mengeluh. Sejak tinggal di rumah singgah saya belajar dari sesama pengurus rumah singgah, dari sesama teman yang di rumah singgah. Saya bisa belajar ternyata hidup harus dijalanin, harus ikhlas menjalaninya semua. Dan dari hidup yang saya dapat manfaatnya, dulu saya sering memakai celana legin, baju-baju yang ketat, dan sejak rumah singgah ini saya nengok teman-teman semua, saya merasa malu, akhirnya saya belajar memakai pakaian yang mulai agak sopan, pakai rok, baju yang pantas saya pakai, dan di rumah singgah ini saya belajar memakai baju gamis. Alhamdulillah banyak ternyata manfaat yang didapat ya Kak ya. Mungkin ada pesan, kesan, harapan, dan juga mungkin ucapan terima kasih kepada pihak IZI ataupun donatur kami Kak. Terima kasih kepada Rumah Singgah IZI, donatur, Permata Bank Syariah, atas program rumah singgahnya. Semoga kedepannya semakin lebih sukses lagi dan bermanfaat bagi masyarakat lebih banyak lagi. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Yat atas waktunya. Ternyata tidak hanya makan, tempat tinggal, dan juga transportasi yang bisa didapatkan di rumah singgah pasien IZI. Banyak manfaat lainnya seperti kemantapan rohani dan juga edukasi-edukasi yang bisa menambah wawasan para penghuni rumah singgah pasien IZI. Mungkin demikianlah bincang-bincang kita dan juga laporan dari kami Rumah Singgah Pasien IZI Sumatera Barat. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan Mbak Fitri. Ya, terima kasih banyak Mbak Vina atas laporannya. Tetap menjaga kesehatan dan salam kami untuk seluruh penerima manfaat yang berada di Rumah Singgah Pasien IZI Sumatera Barat ya Mbak Vina. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah melaporkan di IZI Sumatera Barat. Kini kita akan beralih ke tim Rumah Singgah Pasien Salemba Jakarta Pusat. Di sana kita sudah ada dengan Mbak Fauza. Assalamualaikum Mbak Fauza. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fitri. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman di sana, dan Mbak Fauza silakan bisa menceritakan tentang Rumah Singgah Pasien yang berada di Salemba, Jakarta Pusat. Oke, baik, terima kasih Mbak Fitri. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kita sudah berada di Rumah Singgah Pasien IZI Salemba, tepatnya di Jalan Salemba 1. Di sini bisa kita lihat ya, pelang Rumah Singgah Pasien IZI yang donatur utamanya yaitu UPZDK Permata Bank Syariah. Oke, langsung kita masuk. Ini adalah mobil ambulans yang setiap harinya melayani pengantaran dan penjemputan pasien dan pendampingnya dari rumah singgah ke rumah sakit, begitupun sebaliknya. Selain dari pengantaran dan penjemputan ke rumah sakit, mobil ini juga melayani pengantaran dan penjemputan ketika ada pasien yang ingin kembali ke daerah atau ketika datang ke Jakarta. Penjemputannya itu bisa di terminal terdekat atau bandara. Oke, langsung kita masuk ke dalam rumah singgahnya. Ya, ini adalah ruangan front office di mana para pasien atau pendamping calon penerima manfaat datang dan akan diwawancarai, kemudian verifikasi berkas untuk sebelumnya diterima menjadi penghuni Rumah Singgah Pasien IZI. Ya, kerjasama Rumah Singgah Pasien IZI dengan unit pengelola zakat UPZDK Permata Bank Syariah ini sudah berlangsung sejak tahun 2020. Nah, di tahun 2021 ini ada pengembangan di Rumah Singgah Pasien, terutama terkait dengan program, dua program, yaitu nanti di sini ada pojok membaca, di mana para pasien atau pendamping ini kami harapkan selain aktivitasnya hanya ke rumah sakit ketika berobat, ketika tidak ada
aktivitas ke rumah sakit atau ketika waktu luang mereka bisa menggunakan fasilitas tersebut untuk menambah wawasan. Mungkin langsung saya ajak ke ruang pojok baca. Ya, di sini sudah bisa kita lihat sama-sama ada 2 lemari rak yang sudah terisi buku. Buku-bukunya ini berupa luas ya, berupa buku-buku kesehatan, kemudian buku-buku Islamik, dan ada beberapa buku yang kami sediakan untuk para pasien atau keluarga yang anak-anak begitu. Ya, ini. Ya, selain adanya pojok baca ini, kami juga mengembangkan rumah singgah ini ke program rumah singgah yang bernuansa pondok pesantren. Nah, saat ini sudah hadir ya di tengah-tengah kita Ustadz Samiono. Beliau ini adalah salah satu dai yang bertugas di rumah singgah pasien IZI ini untuk membina para penghuni ya, para pasien dan pendampingnya selama menjalani hari-harinya melakukan pengobatan rawat jalan di rumah sakit. Ya, assalamualaikum Ustadz. Ya, mungkin saya bisa sedikit berbincang ya Ustadz ya. Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan Ustadz selama membina para penghuni di sini kesan-kesannya seperti apa? Jadi di rumah singgah pasien ini, alhamdulillah ya, kalau antusias dari para pasien tersendiri, mereka sangat senang dalam artian bisa disupport secara ruhiyah, bisa yang tadinya ngedrop secara batin, secara ruhiyah, tiba-tiba menjadi bangkit ya. Saya selalu memberikan masukan kepada para pasien, kemudian pada orang tuanya agar senantiasa bersabar. Karena setiap apapun yang terjadi pada diri kita, semata-mata telah Allah tuliskan kepada kita. Tinggal kita ikhtiar, berdoa, kemudian tawakal. Semua itu adalah rangkaian dari kebaikan untuk kita semua intinya. Ya, secara ini sih mereka senang lah dengan ada kegiatan seperti ini. Jadi ada perhatian ketika mereka sedang diuji, dicoba ya, sehingga merasa butuh yang namanya tempat curhat, butuh tempat nasihat ya. Nah, di saat itulah saya hadir ya, bisa menemani para pasien sehingga memberikan siraman rohani. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka sakit pun mereka tetap bersabar, istiqomah ya. Mudah-mudahan dengan gitu ada kebaikan lah bersama. Dari pasien atau penghuninya sendiri, antusiasnya seperti apa? Kalau dari pasien ya tadi sama ya, intinya mereka senang juga intinya, senang dengan adanya program pembinaan ya. Kita kan di sini kan ada agenda namanya ada tausiah, ada zikir bersama ya. Nah, zikir bersama ini tujuannya nanti untuk bisa menguatkan dia hubungan dia dengan Allah, sehingga jiwanya nggak kering-kering amat gitu. Sehingga adalah masukan-masukan rohani ya. Kemudian nanti ada salat tahajud berjamaah, ada doa bersama, muhasabah. Kalau saya pribadi, saya senang aja karena memang kita bisa membantu membantu sesama, apa yang bisa kita lakukan, ayo kita bangkit bersama. Itu intinya begitu sih. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya. Oke, baik. Ya, tadi sedikit bincang-bincang dengan Ustadz Samiono. Selain 2 program utama tadi, UPZDK Permata Bank Syariah ini juga mensupport program rumah singgah pasien IZI ini dari segi konsumsi, kemudian pengantaran dan penjemputan operasional ambulans, kemudian ada kegiatan edukasi kesehatan yang rutin dilakukan di rumah singgah ini, dan beberapa
support lainnya gitu. Mungkin harapan dari kami ya selaku pengurus, semoga kerjasama ini dapat memberikan lebih banyak lagi manfaat kepada para penerima manfaat. Oke, mungkin sekian laporan dari saya dari Rumah Singgah Pasien IZI Salemba. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Fitri. Ya, terima kasih teman-teman di lapangan. Tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman, dan tetap sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki asyar, insya Allah doa kita semakin terkabul dan berkahnya untuk program Rumah Singgah Pasien ini ya. Melengkapi rasa syukur kita akan melengkapi rasa syukur kita dengan berlangsungnya program Rumah Singgah Pasien yang bekerja sama dengan UPZDK Permata Bank Syariah. Kini kita akan berdoa bersama, tentunya diawali dengan tausiah yang berharap akan menjadi muhasabah untuk diri sendiri. Bersama Al-Mukarram Ustadz Zulkarnain LCMA selaku Dai Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia Rumah Singgah Pasien Sumatera Barat. Kepada beliau, tafadhol Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung dari program yang kita laksanakan pada hari ini, sama-sama kita mengangkatkan tangan, menundukkan kepala, berharap dan bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya permohonan-permohonan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayah, riayahnya kepada kita semua. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaringan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali munajat kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekhilafan, kesalahan yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tada' lana zamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la talib ilmin illa najjahtahum wa yassartahum ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan yang berbahagia ini kami berkumpul dalam rangka melaunching program-program Rumah Singgah Pasien IZI yang dilaksanakan pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, tentu dengan mengharap ridho dari-Mu ya Allah, berikanlah kepada kami kesuksesan dalam setiap program-program dan dapat dirasakan oleh pasien maupun keluarga pasien dan seluruh masyarakat yang berinteraksi dengan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini juga kami bermohon kepadamu sebagaimana Engkau menyuruh kami untuk bermohon kepadamu di dalam ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami dan munajat kami. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustadz Zulkarnain LCMA selaku Dai Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia Rumah Singgah Pasien Sumatera Barat. Semoga doa yang kita aminkan bersama-sama di sore hari ini dapat diijabah ya, karena memang tepat di sore hari Jumat. Amin ya Allah. Para undangan yang kami hormati, alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah terlaksana. Izinkan Fitri menutup dengan pantun dari Kedah ke Pekansari. Beli buah di Kota Tinggi. Selesai acara hari ini, semoga dapat berjumpa kembali. Saya Fitri Fauzia sebagai pembawa acara, serta mewakili tentunya segenap panitia acara dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia dan keluarga besar Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada khilaf dalam berkata, bersikap, maupun hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Kita doakan bersama-sama di Jumat sore ini semoga pandemi segera berakhir, amin ya Allah, dan tetap kita menjaga protokol kesehatan, stay safe dan stay at home. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Apriyadi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Apriyadi. Pak Nana, terima kasih Pak Nana. Mbak Fitri, terima kasih teman-teman semuanya yang ada di Rumah Singgah Pasien di Padang ataupun yang di Jakarta ya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Insya Allah kalau Ambo pulang kampung Pak, mampir Pak. Nah, silakan ke Kota Padang, Dinas Sosial. Ya Pak, insya Allah Pak. Ya. Nanti kalau selesai pandemi kita ketemu Pak, insya Allah. Iya, insya Allah, mudah-mudahan. Ya Pak, insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Mohon izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.